Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Betul sekali, debat pamungkas yang akan digelar hari Minggu besok menjadi topik utama saya di malam hari ini. Tapi untuk Anda lah pemirsa, saya mau kulik-kulik kira-kira ini bagaimana? Punya persiapan apa? Gimik apa? Dan bagaimana? Apakah menurut mereka nanti paling akan bersinar dalam debat terakhir? Langsung saja saya akan sapa. Di sini sudah ada Bang Mardhani Alisera, pastinya mewakili 01. Amin di sini ya Bang. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa juga tamu-tamu lainnya yang tersambung lewat sambungan Zoom. Pengamat politik kita Mas Nyarwi, ada juga Bang Miftah dari 03, ada Bang Saleh Daulay dari 02. Selamat malam Bapak-Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Caca Anissa, idola remaja Indonesia. Mantap. Saya mau ke Bang Mardhani dulu deh. Karena kalau kita membaca ya di media sosial ataupun juga di media, portal-portal yang ada. Ini dari timnya Amin ini kan kayak pede betul. Kita yang paling megang. Apalagi ada masalah SDM di sana, pendidikan, kesejahteraan sosial. Sepede itukah menguasai memang betul tema ini, Pak Anies bagaimana? Personally Mas Anies memang cerdas dan berpikir strategis, ditambah kemampuan narasi yang sering menjadi quotable, gampang di-quote dan tidak banyak yang punya kemampuan seperti itu. Temanya, tema yang bahasa kita tuh gue banget ya, pendidikan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, sumber daya manusia, inklusi, ya. Kebudayaan, ya kan, pernah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pernah jadi rektor, gitu lah. Di Jakarta universal healthcare-nya 100%, tetapi dalam debat semua bisa terjadi. Karena kalau Mas Anies pernah menang, Mas Ganjar pernah menang, mungkin Pak Prabowo juga berharap bisa menang sekarang. Beliau mungkin sudah menyiapkan diri. Karena itu kalau kami tetap rendah hati, semua bisa terjadi. Yang terpenting sebetulnya bukan menang kalah, tapi message-nya tersampaikan. Bahwa kalau Anies jadi presiden, kita ingin mewujudkan Indonesia adil makmur untuk semua. Oke. Karena di sini pede sekali dari 01, sekarang saya ke Bang Miftah. Dari 03 seperti apa? Bisa menggang nggak di debat terakhir ini? Kalau kita melihat dalam tema ini, justru Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah kombinasi komplit. Baik dari sisi pengalaman individu dan karakter, serta juga kekompleksitasan pengalaman. Mas Ganjar adalah 2 periode di DPR, 2 periode lengkap, lebih lama dari Mas Anies di gubernur, yang sudah biasa melayani masyarakat. Jadi di level policy, perumusan kebijakan di parlemen sudah gape, dan juga dalam pelayanan masyarakat juga sudah sempurna pengalaman 2 periode. Pak Mahfud juga sama. Dalam banyak sekali pengalaman politik di legislatif dan juga di eksekutif dan juga di Mahkamah Konstitusi, sudah sangat banyak mereview dan melakukan proses advokasi undang-undang terkait kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu semua, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah contoh paling sempurna pemimpin yang merasakan bahwa dengan pendidikan, dengan pelayanan kesehatan dari dirinya sendiri itu. Beliau adalah orang yang merasakan hidup susah dari bawah dan dengan pendidikan itu mengalami mobilitas kehidupan vertikal yang lebih baik. Jadi dengan pengalaman hidup ini dan pengalaman memimpin di berbagai chamber pemerintahan ini, insya Allah menurut kami Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah yang paling siap. Karena tema ini adalah tema yang ya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud banget. Kira-kira begitu, Cah. Oke, sekarang saya ke Bang Saleh Daulay. Bang, kalau misalnya dianggap bahwa Pak Prabowo yang mungkin paling agak keteteran gitu dengan tema ini, setuju nggak? Atau jangan-jangan, wah persiapannya ini matang ini, Bang Saleh? Ya, biasa aja lah kalau misalnya 01 dan 03 menyebut kita keteteran itu biasa, memang harus begitu kan. Dan misalnya tadi disebut seakan-akan setelah debat yang telah dilakukan beberapa kali belakangan ini kan disebutnya seakan-akan kita kalah misalnya gitu. Ini kan sebetulnya juga penilaian subjektif masing-masing lah. Jadi menurut kami justru malah
Pak Prabowo ini ya sudah siap segala hal karena beliau kan sudah berkali-kali mengikuti acara debat seperti ini. Dilihat dari sisi pengalamannya untuk menjadi calon presiden dan juga yang dilawan kemarin kan Pak Jokowi. Dan saya kira sudah belajar banyak dari Pak Jokowi. Kemudian tentu program-program yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan Pak Jokowi juga tentu sudah sangat dihafal dan dikuasai oleh Pak Prabowo. Dan kita posisinya adalah untuk melanjutkan ya apa-apa yang sudah menjadi capaian Pak Jokowi dan prestasi-prestasi yang dicapai selama ini oleh Pak Jokowi itu akan kita lanjutkan. Dan belum lagi misalnya Pak Prabowo ini kan adalah ketua umum partai politik ya. Jadi artinya beliau selama ini memimpin sebuah partai besar, katakan seperti itu, di mana di DPR itu memiliki perwakilan di semua lini, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial ini, karena saya kira debat yang akan dilakukan besok itu adalah berkenaan dengan kesejahteraan sosial dan tentu Pak Prabowo pasti akan memonitor semua perkara yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial itu dari anggota DPR yang ada di sana. Dan karena itu tentu ya di lain kesempatan tentu Pak Prabowo juga pasti mempelajari berbagai hal fenomena terkait dengan kesejahteraan sosial terkini, terutama dari tim-tim yang memang ada di sekitar beliau dan mendampingi setiap saat. Gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Nyarwi. Sepakat tidak Mas Nyarwi? Ada yang merasa ya oke lah kita bisa juga kok dengan tema itu, tapi yang percaya diri sekali. Kira-kira Mas Nyarwi, siapa yang punya catatan akan kejar-kejaran gitu dengan tema ini? Harus ekstra keras, bekerja keras bagaimana? Yang jelas gitu ya, ini debat capres yang terakhir gitu. Nah, dan kalau kita lihat dinamika perkembangan di pemilu, di mana tentu saja di dalam data Cimrin kalau mengatakan beliau itu leading, bahkan 50-an, bahkan bisa mendekati itu misalnya. Pasang 1, pasang 3 itu tertinggal. Nah, ini saya kira juga debat ini akan menjadi ajang ya para capres jadi untuk menunjukkan dirinya ya di hadapan publik, dan tentu akan mencari ya pengaruh-pengaruh yang kira-kira bisa mempengaruhi gitu ya undecided atau pemilih yang belum menentukan dan pemilih bimbang. Nah, kita tentu harus lihat juga ya Pak, kalau lihat kemampuan debat gitu, itu harus dilihat juga ya, satu pada capresnya itu sendiri gitu, sejauh mana pengalaman, tensi dan lain-lain tadi sudah dijelaskan dari semua ya representasi tim kampanye tiga pasangan capres. Yang kedua juga tentu saja persiapan dari tim yang mendukung gitu dan mempersiapkan para capres ini gitu untuk berdebat. Nah, tetapi di balik itu saya kira ada dua hal yang paling mendasar. Ini kan debat temanya banyak ya, ada 8 kalau nggak salah, dari kesejahteraan, sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, ya, kesehatan, dan seterusnya gitu ya. Nah, hal yang paling mendasar salah satunya tentu saja adalah penguasaan data. Karena apa? Ini khususnya untuk pemilih kelas menengah atas yang di mana segmen dan juga saya kira kaum terdidik dari anak-anak muda dan saya juga, di mana segmen itu besar sekali ya, dan banyak di antaranya yang masih juga milik bimbang dan undecided atau belum menentukan. Kira akan menjadi percakapan di media sosial itu kira-kira. Mas Nyarwi, ini sedikit agak tidak baik ya komunikasi saya dengan Mas Nyarwi. Nanti kita akan perbaiki juga nih komunikasi dengan Mas Nyarwi supaya suaranya lebih clear ya. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada narasumber khususnya Bang Saleh Daulay. Karena kalau di waktu di Makassar Pak Prabowo mengatakan takut nih nanti di debat terakhir dapat nilai berapa, jangan-jangan 0. Apakah nanti memang akan ada saling menilai atau jangan-jangan Pak Prabowo menilai 03 dan juga 01? Sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, waktu Pak Prabowo ada di Makassar, sempat ada statement dari beliau. Takut was-was nih, kira-kira nanti diberikan nilai berapa. Kalau kemarin kan 11 dari 100, malah takut diberikan nilai 0 ini. Saya mau langsung tanya ini kepada Bang Saleh Daulay. Ini memang bercanda atau jangan-jangan ini memang Bang Saleh, Pak Prabowo takut dinilai lagi kan dalam debat terakhir, bagaimana? Ya, Prabowo tentu tidak takut dinilai. Tetapi penilai yang sesungguhnya kan bukan lawan debatnya. Penilai sesungguhnya itu adalah rakyat, masyarakat luas. Jadi masyarakat yang menilai sebetulnya siapa dari 3 kandidat ini yang paling pantas dan layak untuk jadi presiden. Jadi salah kaprah misalnya jika kandidat menilai kandidat lain. Pastilah kandidat lain dianggap nilainya jelek gitu.
Dan bukan berarti kalau kandidat lain dianggap jelek dia berarti baik, kan nggak juga gitu. Nah karena itu Pak Prabowo mungkin hanya sekedar mengingatkan saja dalam konteks ini bahwa penilaian-penilaian yang diberikan seperti itu sebetulnya tidak pada tempatnya dan tidak sesuai. Dan karena itulah maka disebut seperti itu. Dan saya kira Prabowo tidak ada masalah kalaupun ada penilaian lagi yang diberikan seperti itu, tidak akan masalah. Terbukti pada waktu yang lalu itu Pak Prabowo juga enggak kepanasan, santai saja. Beliau menghadapinya dengan situasi yang sangat sabar, menunjukkan sikap kenegarawanan, menunjukkan sikap keteladanan yang bisa dicontoh oleh kita semua pihak begitu. Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Miftah. Bang Miftah, Bang Saleh mengatakan nggak elok lah dalam debat-debat tersebut ngasih nilai atau skor gitu. Masih mau diulang nggak strategi itu? Bagaimana? Itu kan terjadi antara Pak Prabowo dengan Mas Anies. Saya merasa kalau pakai bahasa anak muda sekarang itu ada unfinished business itu. Jadi bisnisnya diselesaikan dulu. Nah, yang penting Mas Ganjar dan Prof Mahfud fokus di debat ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia mana kandidat yang benar-benar cocok dengan tema ini. Dan tema ini nggak bisa didustai, Caca. Dari latar belakang pribadi individu kita lihat misalnya, Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu orang dari bawah, orang yang pernah merasa susah. Jadi beliau tahu benar rasanya hidup dalam kemiskinan. Dan Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu orang yang benar-benar lahir dari istilahnya itu apa ya, sendoknya itu sendok besi. Kalau Mas Anies kan sendoknya sendok silver spoon. Kalau Pak Prabowo lebih sendoknya gold, sendoknya sendok emas gitu. Jadi maksud saya panggung debat jadi di panggung debat ini saya pikir ini tema kalau orang yang nggak pernah merasa susah, memang nggak bisa ini akan merumuskan polisi yang benar-benar relate untuk menjadikan kebijakan. Jadi saya pikir tema ini menurut saya kesehatan, pendidikan, tenaga kerja ini kalau kita itu panggung pemimpin mana yang merasa bisa dan panggung mana yang bisa merasa. Dan Mas Ganjar Prof Mahfud adalah kami pemimpin. Ada tanggapan apa Bang Saleh? Boleh singkat saja. Iya, ini loh katanya pemimpin yang tidak pernah merasakan susah itu menjadi pemimpin yang nanti tidak bisa merasakan bagaimana masyarakat dan bisa melayani masyarakat. Saya kira ini statement yang salah dan perlu diluruskan. Dan ini bias, kasihan tokoh-tokoh pemimpin lain yang memang dari kecilnya sudah memang berada dan mampu memimpin. Dalam sejarah kepemimpinan umat manusia di banyak kerajaan-kerajaan itu kan raja-raja yang di sana itu kan dari kecilnya juga sudah raja, sudah memang dikawal kemudian dilayani dengan baik. Tetapi memang lagi demen sama monarki ini Bang Saleh ini. Tetapi tetap memimpin, bukan. Enggak, ini bukan dengan Prabowo. Kapasitas orang ya, ini konteksnya bukan dengan Prabowo, tapi ini dari keluarga mana, maksudnya seperti itu ya Bang Saleh ya. Ya, oke. Iya, jadi bukan karena itu, bukan itu ukurannya. Dan itu salah gitu. Menurut saya penilaian seperti itu salah. Jangan sampai rakyat menilainya dari aspek itu, dan itu kesalahan dan itu harus dicegah. Nggak boleh. Gitu. Orang lihatnya dari isi kepalanya, isi programnya, bagaimana dia menanggapi, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana kenegarawanannya itu. Bukan apakah dia latar belakangnya dari mana. Nanti susahnya orang yang kaya, orang yang sudah memang dari kecilnya mampu, tidak boleh jadi pemimpin. Itu kan salah. Iya, oke. Nggak boleh begitu. Tangkap. Salah. Kita kembali kemudian tadi ada pertanyaan dari saya bahkan juga untuk ke 03. Sebenarnya urusan skor menyekor orang ini menurut Bang Saleh nggak elok kalau untuk didebat Bang Mardhani. Nah mau diulang lagi nggak cara itu? Karena itu menjadi trending topik memang setelah debat. Bagaimana? Kalau tadi nanggapin Sabri kan sebetulnya Mas Anies tidak ngasih nilai. Tapi karena dibilang di bawah 5 berani aja Mas Anies nyeletuk 11. Tetapi niatnya sebetulnya agar kita tahu faktanya memang kita punya masalah. Faktanya memang untuk indeks ketahanan kita, indeks demokrasi kita, termasuk website kita kena hack. Kemarin ada kisah yang jual di dark web, yang ditangkapnya tukang es krim, kan itu memang fakta. Jadi kalau bab ini, Mas Anies tidak punya indikasi personal apapun, cuma ini loh faktanya. Kita tidak sedang baik-baik saja, karena itu kita perlu perubahan. Kalau terkait dengan susah menyusah, Mas Anies pernah cerita waktu kuliah di Amerika, dia 3 ngerjain paper juga,
ngasih makan ulat sutra, 1000 ulat sutra satu-satu karena nyari tambahan dana. Iya. Padahal itu microbiology, dia social science. Satu lagi subuh-subuh udah bagi-bagi koran. Jadi buat saya Loper lah ya. masing-masing punya pengalaman personal. Iya. Dan saya setuju sama Bang Saleh bahwa orang kaya juga punya pengalaman personal. Pengalaman spiritual itu tidak ditentukan kaya miskinnya. Oke, Tapi sampai kedalaman mana dia bisa memaknai hidupnya, yang itu nanti tercermin dia berbuat apa buat masyarakatnya. Baik. Gitu. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Nyarwi. Ini kan debat terakhir, ibaratnya debat kuncian untuk meyakinkan pemilih memilih mereka di 14 Februari 2024. Kalau debat yang terakhir ini kan capres ibaratnya dikeroyok. Nah, kalau debat yang terakhir yang kelima ini seperti apa? Apakah ada pembalikan atau pembalasan pemirsa? Sesaat lagi. Terakhir saya langsung saja ke Mas Nyarwi, kira-kira apa yang terjadi dalam debat terakhir, debat pamungkas kali ini? Apakah nanti kalau sebelumnya dikeroyok nanti akan berbalik, ibaratnya apa ya, pembalasan lah seperti itu, Mas Nyarwi? Dugaan saya dua hal, Cak. Yang jelas yang pertama debat ini nanti akan penuh dengan gimmick ya. Kenapa gimmick? Karena pasti ini kan memperebutkan pemilih yang katakanlah belum menentukan pilihan sekaligus milih mengambang. Itu satu. Jadi kalau skor-skoran tadi dugaan saya ada kemungkinan tuh, Cak, akan keluar lagi. Wah. Karena itu juga kemungkinan akan jadi perdebatan terlepas soal etika dan lain-lain ya. Terus yang kedua ya, pasti juga dugaan saya ya itu akan muncul isu-isu yang mungkin di sesi yang ke-5 dan ke-6 ya, sesi ke-4 ke-5 Iya. Itu nanti akan muncul pertanyaan yang saya kira gitu, itu pertanyaan yang mungkin akan kontroversial dan aktual. Ya, kenapa? Karena ada tema yang saya kira kayak kesejahteraan sosial ya. Contoh itu ya. Itu kan pasti bisa aja itu muncul pertanyaan dikaitkan dengan bansos gitu, apakah boleh nggak presiden nanti membagi apa enggak, seperti itu misalnya, contoh begitu. Itu contoh ya, bukan saya provokasi, tidak ya. Itu contoh gitu. Nah kemudian kebijakan soal kesehatan ya, BPJS ya, isu-isu yang saya kira nanti ketenaga kerjaan juga demikian, tapi intinya akan muncul isu-isu yang populer, yang ada yang menjadi hal yang nyata dihadapi masyarakat. Karena pasti ya, debat ini kan bukan untuk mereka bertiga ya, para capres, tetapi apa sih untuk pemilih kan gitu. Jadi ini debat di putaran terakhir yang menurut saya debat ini itu akan saling kencang ya, berebut pengaruh ke pemilih, baik melalui gaya, melalui gimmick, melalui argumen, isu, melalui data bahkan, atau melalui cara-cara lain. Bahkan bisa jadi loh, Cak, bukan berarti dengan cara untuk memenangkan debat seakan-akan bisa jadi kalah dalam debat, tapi kan bisa jadi yang penting dapat pengaruh yang kuat di pemilih. Baik, sekarang saya tanya kepada Bang Miftah, di debat terakhir, kesempatan terakhir meyakinkan para pemilih untuk memilih 03. Kalau saling menyudutkan satu sama lain, apa itu memang goalsnya, merasa lebih hebat dibandingkan pihak lainnya, Bang Miftah? Saya pikir tadi yang saya sudah sampaikan ya, Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu kan levelnya sudah pengalaman kenegarawannya tinggi. Jadi bagaimana debat itu jadi panggung seperti akuarium untuk karakter kepemimpinan. Jadi debat ini justru debat bukan iso rumongso iso gitu. Kalau sekedar pemimpin yang saya tahu dan saya bisa menyelesaikan masalah Anda, semua bisa begitu. Tapi mana yang pemimpin memang empati, mendengarkan masyarakat dari bawah, presiden rakyat dan bukan presiden konglomerat, itu adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Oke, Bang Saleh, seperti apa? Ya, jadi kalau kita, Prabowo itu insya Allah tampil apa adanya, ya nggak dipoles-poles, dan ya insya Allah ya seperti kemarin kan, kalaupun dihajar kiri kanan, kalaupun ada katakanlah dikeroyok dalam tanda petik gitu ya, Pak Prabowo ya santun saja, tenang saja, biar masyarakat yang menilai. Saya kira ada plus minusnya juga sebetulnya itu, tapi yang jelas Pak Prabowo pasti akan menyiapkan diri secara prima untuk memberikan gagasan-gagasannya, opini-opini, pendapat-pendapatnya, program-programnya yang akan ditawarkan ke masyarakat. Jadi kita fokus di situ. Jadi tidak ada cerita apakah konglomerat atau orang miskin jadi pemimpin, itu sangat tendensius, tidak boleh. Dan itu sekali lagi saya katakan jangan diulangi seperti itu, tidak boleh. Kenapa saya katakan? Karena Prabowo ini juga adalah militer. Dia pernah latihan militer dengan susah payah, tidak gampang menjadi seorang jenderal.
dan rentetan pengalaman hidupnya, saya kira juga tidak semuanya serba baik bagus seperti yang ada di pikirannya Pak Miftah ini, tapi juga tentu punya pengalaman susah, banyak pengalaman dukanya juga gitu, yang mungkin Pak Miftahnya juga nggak pernah dengar, makanya mungkin nggak mau ikut mendukung kita ya, karena nggak pernah dengar itu juga gitu. Nah karena itu kita tidak akan sekali lagi bicara soal yang gimmick-gimmick gitu, itu betulnya gimmick tuh, tambahan-tambahan yang bukan substansial dari persoalan yang sesungguhnya dalam debat ini. Dalam debat ini adalah apa yang akan dilakukan untuk bangsa ini kalau terpilih jadi presiden. Baik. Apa yang bisa dilakukan Siap, untuk melakukan Bang Saleh. perubahan dalam bidang kesejahteraan sosial. Gitu. Bang Mardhani seperti apa? Mau menjatuhkan atau mungkin kesempatan terakhir meyakinkan nih? Dari awal Mas Anies tidak punya pretensi menjatuhkan, tapi justru ingin membuka fakta kita Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena itu kita perlu perubahan. Faktanya dipaparkan, datanya dibuka, analisnya disampaikan, kesimpulan diserahkan kepada masyarakat. Dan kita yakin debat nanti akan menjadi salah satu titik kulminasi di mana pemilih bisa melihat mana loyang, mana emas, mana berkualitas, mana yang cuma cari selebritas. Terima kasih Bang Mardhani. Pastinya tonton debat pamungkas hanya di TV One. Saya harus menutup. Apa kabar Indonesia Malam? Agita. Iya, betul sekali. Dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Wakil yang bertugas, saya Agita Mahlika. Saya Cica Anissa menutup. Selamat malam. Sampai jumpa.